berfirmanlah Tuhan, firman yang menguatkan, firman yang menghibur, firman yang memberi pertolongan kepada kami, firman yang menguatkan kami, firman yang menegur, firman yang menyembuhkan setiap sakit penyakit kami, dan firman-Mu yang membuat kami kuat berdiri menghadapi apapun Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami siap mendengar kebenaran firman Tuhan dan kami mau mematahkan setiap kuasa kegelapan yang mencoba membiaskan atau mencuri kebenaran firman Tuhan pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang diberkati oleh Tuhan, hari ini atau pagi hari ini kembali kita berjumpa dalam Morning Glory Worship. Kita akan lihat Alkitab kita dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-34. Sekali lagi, saudara yang di rumah mempersiapkan Alkitab saudara, Matius pasal 6 ayat 31 sampai dengan 34. Dan kalau saudara ada di sekitaran Cikampek, baik juga saudara bisa hadir bersama-sama di gedung Geraha ini untuk lebih menikmati suasana kebersamaan saudara ya. Matius pasal 6 ayat 31 sampai dengan ayat 34, Alkitab mencatat seperti ini, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, arus globalisasi, arus digitalisasi tidak dapat tidak membuat kebanyakan orang mengalami situasi yang tidak senang atau tidak menyenangkan dalam kehidupan. Karena hal-hal yang dahulu tidak bisa kita dengar sekarang dengan mudah kita lihat di televisi, di akun YouTube kita, di WA Group, dan banyak hal yang membuat kita mulai melihat yang dahulu merupakan sesuatu yang enggak terlalu terekspos, sekarang begitu cepat terekspos. Jadi era digital cukup membantu banyak orang dalam masa COVID-19, anak-anak belajar secara online dan itu sangat membantu. Meskipun tidak ke sekolah, mereka minimal masih mendapatkan pengajaran. Sebagai seorang hamba Tuhan, saya mendapatkan pengayaan untuk bahan-bahan khotbah saya. Banyak orang-orang yang dahulu mengalami kondisi tertentu sekarang bisa lebih baik. Bahkan ibu-ibu yang dalam masa lockdown kemarin yang biasanya tidak bisa masak, kemudian bisa masak. Dan banyak hal yang membuat arus atau era digitalisasi membuat hal-hal positif yang sedemikian rupa hebat. Karena Tuhan memang memberikan kepada kita akal pikiran yang memampukan kita berpikir hal-hal yang baik. Tetapi dalam sisi yang lain kita melihat bahwa era digitalisasi itu membuat sesuatu yang sangat mengagetkan. Karena kemarin di Karawang, di Jalan Baru, di antara Jalan Baru sampai Dengklok itu saudara, ditemukan anak-anak di bawah umur yang merampok. Dan ketika disidik oleh pihak penyidik itu ada sekitar 15 atau 25 tempat kejadian perkara. Anak usia 15-16 tahun yang secara hukum kalau memang itu merugikan hanya nanti dikembalikan kepada orang tua dan mungkin akan mengganti kerugian, tidak dipenjara. Nah, rupa-rupanya era digitalisasi membuat orang banyak mengerti, orang-orang dewasa memperalat anak-anak ini. Mereka dicekoki dengan minuman, mereka dicekoki dengan obat-obat terlarang, mereka bahkan diberikan hanya sebotol atau satu kaleng lem Aibon yang membuat mereka mabuk dan membuat mereka berani melakukan tindakan kekerasan, dilakukan oleh orang-orang dewasa dan membuat anak-anak melakukan perkara-perkara yang tidak baik itu. Lalu
secara hukum nasional kita, anak-anak di bawah umur tidak dapat dihukum dengan lebih berat lagi. Itu yang kemudian dicari celah-celahnya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika kita mendengar kondisi ini tentu membuat kita mulai mengalami kekhawatiran. Termasuk ketika kita menghadapi situasi yang terjadi dengan hari ini, jemaat Tuhan di Gereja Betel Indonesia GBI Kol Cikampek sendiri merasakan ada beberapa yang sudah mulai dirumahkan, yang membuat orang, ayat 31 berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Sesuatu yang membuat orang mulai mengalami yang namanya kekhawatiran. Nah, padahal Alkitab mencatat dalam ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi perkara makan, minum, pakai itu dicari, dikejar oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Saya dan saudara bukanlah orang yang tidak mengenal Allah. Artinya bahwa seharusnya Paulus berkata, asal ada makan dan minum cukuplah itu, sehingga kita bisa mengucap syukur. Nah, perkara-perkara yang dikejar oleh bangsa-bangsa ini, Alkitab mencatat ayat 32, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Artinya Allah sudah mempersiapkan segala sesuatu yang kita butuhkan, bukan berarti yang kita inginkan. Kan yang menjerat kita sebenarnya apa yang kita inginkan. Kebutuhan manusia itu kan sebenarnya murah, Bapak Ibu. Tetapi yang membuat menjadi mahal kan karena keinginan. Nah, keinginan itu yang kadang-kadang membuat kita menjadi khawatir. Orang lain bisa lakukan ini, kita tidak bisa lakukan. Orang lain bisa perbuat itu, kita tidak bisa perbuat. Orang lain bisa beli ini, kita tidak bisa beli itu. Itu membuat kita mulai merasa tidak nyaman dengan kondisi, padahal itu bukan sesuatu yang kita perlukan. Sekali lagi, perkara makan, minum, pakai, Allah sudah menyediakan karena kita bukanlah bangsa yang tidak mengenal Allah. Itu yang harus kita pahami dengan sungguh-sungguh. Nah, sebab itu kalau saya dan saudara sebagai orang percaya tahu bahwa kita adalah orang yang merupakan bangsa yang mengenal Allah, harusnya kita tidak perlu khawatir dengan hal itu. Karena percayalah, Allah sudah menyiapkan segala sesuatu. Sebab dia hidup, ada hari esok. Bahkan pada hari esok kita ada pun, Allah ada di sana. Allah menyediakan apa yang kita butuhkan. Nah, sebab itu ayat ini kemudian menjadi sesuatu yang berbeda ketika ayat 33. Jadi 31 itu kan bicara masalah makan minum. Ayat 32 sebuah jaminan yang diberikan oleh Allah bahwa Allah menyediakan bagi orang yang membutuhkan. Bukan yang kita inginkan tentunya. Dan tiba-tiba ayat 33 mengatakan begini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ada sebuah lompatan yang tiba-tiba Tuhan berikan atau Tuhan sampaikan. Ini bicara masalah khawatir, bicara masalah makan, minum, pakai. Tiba-tiba Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Allah. Nah, kalau kita memahami atau kita mengerti cerita tentang penciptaan dunia ini, Allah tidak menciptakan manusia pada hari yang pertama tentunya. Karena kalau seandainya manusia diciptakan pada hari yang pertama, maka manusia mati, Pak. Karena manusia diciptakan hari pertama, kondisi masih dalam bahasa Ibrani artinya masih kacau balau, masih gelap gulita, tidak ada cahaya. Sehingga manusia kalau diciptakan pada saat dalam kondisi itu meskipun diciptakan bisa terbang, saya percaya manusia akan mati karena tidak memiliki apa yang dibutuhkan. Sebab itu Tuhan mempersiapkan segala sesuatu dari hari pertama sampai dengan hari ke-6. Tuhan mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Dan jelang Tuhan beristirahat, maka Alkitab mencatat Tuhan membentuk manusia itu dari sebutir debu tanah. Sebuah hal yang ajaib menurut saya. Sebutir debu tanah dijadikan berharga
Bahkan sebutir debu tanah itu ketika akan dibentuk oleh Tuhan, itu Tuhan harus mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan sehingga manusia tidak tenggelam, manusia bisa berpijak pada tanah yang tepat, apa yang dibutuhkan sudah disiapkan. Namun demikian, sebelum manusia menikmati segala sesuatu itu, Alkitab mencatat masuklah pada hari yang ketujuh dan itu hari Sabat, Pak. Dan Alkitab mencatat hari Sabat diberikan kepada manusia agar manusia mulai berlutut menyembah bersekutu dengan Tuhan. Pada hari ke-6 manusia diciptakan, pada hari ke-7, jadi tidak hari ke-6 diciptakan lalu disuruh langsung mengerjakan Taman Eden itu. Tidak, tetapi masuk hari ke-7, masuk hari Sabat. Masuk hari perhentian, masuk hari persekutuan dengan Tuhan. Baru hari selanjutnya, hari pertama, itu manusia mulai melakukan tugasnya di Taman Eden. Saya mau sampaikan kepada kita semuanya. Alkitab mencatat carilah dahulu kerajaan Allah. Manusia itu diciptakan pada hari ke-6. Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatu. Lalu Tuhan menginginkan agar saya dan saudara mulai bersekutu dengan Tuhan. Karena Tuhan sudah atur segala sesuatu. Jadi hari ini ketika kita berlutut pagi hari ini sebelum kita melakukan pekerjaan kita, sesungguhnya Tuhan sudah mempersiapkan apa yang saudara butuhkan sepanjang hari ini. Saudara tidak perlu khawatir karena dalam kitab Lukas nanti cerita yang sama tapi dilihat dari sisi yang berbeda oleh Lukas. Alkitab mencatat begini, apakah ada seorang pun yang menambahkan sehasta saja umurnya karena kekhawatiran. Nah, Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatu kok. Sebab itu ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan sebelum engkau berdiri menghadapi dunia hari ini, berlututlah di hadapan Tuhan agar ketika engkau menghadapi hari ini engkau kuat berdiri berjalan bersama dengan Tuhan. Berbahagialah orang yang menanti-nantikan janji-janji Tuhan, kata Yesaya. Ia akan terbang tinggi seperti burung Raja Wali. Berjalan tidak menjadi lelah dan berlari tidak menjadi lemah. Oleh sebab itulah Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hari ini ketika saudara berlutut, ketika hari ini kita berada dalam morning glory worship, sebenarnya kita sedang menggenapi apa yang Tuhan sudah siapkan. Kita diberikan nafas hidup oleh Tuhan. Hari ini kita berlutut, pagi hari ini kita berlutut, dan sebentar kita siap menghadapi dunia. Dan saya percaya kekuatan yang Tuhan berikan. Oleh sebab itulah ayat 34 berkata begini, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Hari ini Tuhan mempersiapkan segala sesuatunya. Sebab itu dalam doa Bapa kami kan Tuhan juga mengajarkan, berilah kepada kami rezeki pada hari ini. Karena kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bukan berarti kita tidak boleh memikirkan hari besok. Kita diberikan hikmat untuk mempersiapkan hari besok, tetapi kesusahannya tidak boleh kita ambil hari ini. Itu persoalannya. Ada seorang anak yang masih memiliki, ada seorang orang tua yang masih memiliki anak TK, yang dipikirkan bagaimana nanti dengan persaingan di perguruan tinggi. Itu masih jauh, Pak. Tuhan memberikan hikmat kepada saudara mempersiapkan anakmu untuk masuk perguruan tinggi. Tetapi saudara tidak boleh mengambil kesusahan ketika nanti di perguruan tinggi, ketika anakmu masih TK. Itu kan yang membuat saudara stres. Kesusahan besok, kesusahan esok lusa, kesusahan tahun depan, kesusahan tahun depannya lagi saudara ambil untuk hari ini. Itu yang membuat saudara khawatir, itu yang membuat saudara depresi, itu yang membuat saudara mulai kehilangan kepercayaan. Saudara diberikan hikmat untuk mempersiapkan anak-anakmu, yes. Tetapi bukan mengambil kesusahan mereka atau kesusahan pada tahun-tahun itu. Sebab itu Tuhan berkata kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara mempersiapkan hari ini apa kesusahan itu. Tuhan sudah ngomong loh, kesusahan sehari untuk cukuplah untuk sehari. Artinya esok hari kita bangun itu ada kesusahannya, Pak. Lusa kita bangun ada kesusahannya sendiri. Tahun depan kita bangun ada kesusahannya sendiri. Nah sebab itu
Tuhan menginginkan kita bersahabat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, agar kita kuat menghadapi hari demi hari yang kita akan hadapi. Karena Tuhan berjanji ketika kita bangun, Tuhan ada dan Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Sayangnya kita seringkali tidak mengambil kesempatan yang Tuhan berikan ini. Dan kita cenderung berpikir bahwa apa yang sudah kita alami, kemarin kita alami, kemarinnya lagi kita alami dan kita sanggup melakukan itu. Pengurapan hari ini perlu. Sebab itu ketika kita duduk menyembah kepada Tuhan, kita sebenarnya diberikan pengurapan secara khusus untuk menghadapi dan menyelesaikan hari ini. Sebab itu sekali lagi Alkitab mencatat kesusahan sehari, cukuplah sehari, untuk sehari. Sekali lagi saya mau sampaikan nih, kekhawatiran timbul itu ketika kesusahan kita tumpuk terus menerus. Kekhawatiran itu kan belum terjadi, tetapi kemudian kita pikirkan, membuat kita stres. Bukannya memperpanjang umur, malah membuat kita cepat semakin tua. Kalau boleh jujur, saya mau sampaikan, ketika saudara mengalami kekhawatiran tentang banyak hal, termasuk COVID-19 ini kan banyak orang khawatir. Orang buka pintu minimarket yang saudara tidak kenal saja, begitu selesai kan langsung pakai hand sanitizer atau langsung cuci tangan dengan sabun. Padahal orang yang buka pintu itu juga sudah cuci tangan dengan sabun, kumannya sudah mati. Lalu ketika dia buka itu jelas kumannya sudah mati. Saudara mengalami kekhawatiran dan itu hal yang wajar ketika Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Tetapi ketika itu terus-menerus kemudian membuat kita mengalami atau menumpuk kesusahan itu, membuat kita mengalami kekhawatiran. Dan sekali kalau boleh kita jujur, berapa persen sih kekhawatiran yang saudara pikirkan dari saudara mulai hidup nih sampai dengan hari ini yang terjadi itu berapa persen sebenarnya? 5%? 10%? Saya tidak yakin kalau sampai 20% Pak. Kekhawatiran yang mungkin terjadi itu hanya sekitar 10% saja. Yang 90% tidak terjadi, tapi itu yang justru membuat kita mengalami ketakutan. Kenapa? Karena tidak menggenapi tujuan Allah ketika manusia diciptakan. Kita harus masuk di dalam perhentian bersama dengan Tuhan. Sebab itu hari ini saya mau mengingatkan, yuk kita masuk dalam perhentian bersama dengan Tuhan. Perkara makan, minum, pakai, Tuhan sudah siapkan. Apakah hari esok anak-anakmu akan kuliah dan membutuhkan biaya yang besar? Tuhan sudah berikan hikmat agar saudara dapat mengelola keuangan saudara, agar saudara bisa mempersiapkan anak-anak saudara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati sepanjang hidupanmu hari ini, mempersiapkan dirimu hari ini, dan percayalah ketika saudara keluar dari rumahmu, saudara sedang tidak mencari berkat, tidak sedang mencari rezeki, tapi saudara sedang menjemput berkat dan rezeki yang Tuhan sudah siapkan oleh Allah hari ini. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.